Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Siti Nurmahyati, Esos IMSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Public Speaking, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu nikmat serta kesehatan, sehingga kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Tidak lupa sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Umi Karomah dari kelas 3 BKIC, NIM 2017101130. Saya ingin sedikit menyampaikan nasihat bagi kita semua yang masih sering meninggalkan sholat atau mengabaikan sholat. Padahal para ulama sudah menjelaskan ayat-ayat dan hadis ancaman bagi seorang muslim yang meninggalkan sholat. Padahal sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Dan sholat adalah tiang agama, sehingga kalau kita sebagai umat muslim meninggalkan sholat, berarti kita tidak punya tiang, tidak punya pendirian. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan berkali-kali di dalam Al-Quran ancaman bagi orang yang mengabaikan sholat. Terkadang kita sudah mengerjakan sholat, tapi sholatnya asal-asalan, tidak khusyuk, dan terkadang sholatnya dia lakukan dan dia tinggalkan. Orang yang sholatnya tergesa-gesa dan tidak memenuhi rukun dalam sholat, dan juga orang yang terburu-buru sampai wudunya tidak benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia yang malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142 yang artinya, apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mungkin kita sholat, apakah termasuk dalam bermalas-malasan? Seandainya kita termasuk orang yang lalai atau orang yang bermalas-malasan dalam sholat, nauzubillah, berarti masih ada kemunafikan dalam diri kita. Tertolak iman dan Islamnya dari di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat adalah satu-satunya ikatan kita dengan langit dan satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah, sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan hubungan dengan Allah, sehingga bagaimana kita mendapatkan pertolongan sedangkan kita memutuskan ikatan dengan hamba dan Tuhannya. Kalau ikatan kita dengan Allah putus, bagaimana kita meminta rizki dari Allah, meminta perlindungan dari Allah, dan meminta kepada Allah untuk memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah. Satu-satunya kata ulama ikatan antara hamba dengan Rabb-nya adalah as-sholat. Siapa yang meninggalkan sholat,
secara sengaja tanpa alasan yang diperbolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan ikatan dengan Allah. Padahal nanti di akhirat sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lainnya Allah akan memperbaiki. Dan seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersamanya. Dengan ini, jangan pernah meninggalkan sholat tanpa unsur-unsur dari Allah yang diperbolehkan. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah tidak mau kita memutuskan hubungannya dengan Allah. Mudah-mudahan kita menjaga sholat kita, maka Allah akan menjaga kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan pesan saya, jangan pernah meninggalkan sholat karena sholat adalah tiang agama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.